Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati, yang kami muliakan alim ulama, petinggi partai, tokoh masyarakat, ketua masjid Miftahul Nikah dan pengurus seluruh jajarannya, Bapak Imam. Sudah bapak-bapak imam ini tadi? Sudah jadi bapak-bapak? Belum lagi? Berapa umurnya? 21. Saya dulu nikah ber-23 Pak. Ada waktu bertahun lagi. Kalau imam itu biasanya banyak yang antri. Insyaallah ibu di sana antri gitu ya. Ini anak saya siapa, jadi cocok untuk panggilannya. Masyaallah. Alhamdulillah ini kita masuk ke malam 3. Malam ketiga. Lancar Bapak Ibu Ramadan. Alhamdulillah. Ibu-ibu mungkin ada yang sudah bolong Bu. Kalau ibu-ibu kan biasa ya. 1 bulan paling tidak 7 hari. 7 hari kecuali yang hamil. Karena tahun yang lalu istri saya hamil, 2 tahun yang lalu ya, istri saya hamil anak yang kelima, berpuasa terus. Ramadan tahun ini hamil pula dia sekarang ini. Anak yang ke-6 umur 4 bulan. Saya tanya gimana kuatnya? Alhamdulillah 2 hari ini dia puasa. Padahal umur kandungan 4 bulan. Padahal ada rukhsah, ibu-ibu yang hamil ya, ada rukhsah ya, boleh diambil rukhsah, bayar fidyah boleh. Jadi Bapak Ibu, malam ketiga ini kita berikan judul, anak-anak ada yang catat? Banyak yang catat. Anak-anak di sini, Masya Allah, catat judulnya. Setelah dicatat, diisi. Tadi malam Ustadz ceramah di Baitul Nur Katam. Ada Pak yang minta tanda tangan saja, isinya tak ada. Karena isinya tak ada, Ustadz tak mau tanda tangan. Jadi nanti yang setor buku sama Ustadz, tak juga ada tulisan isi ceramahnya, Pak Ustadz tak mau tanda tangan. Ya. Jadi isi ya, mau nontek rekamannya juga boleh. Oke, setuju? Setuju. Judul 3 keutamaan Ramadan. Tulis 3 keutamaan Ramadan. Bapak Ibu kalau ingin semangat beribadah, Bapak Ibu kalau ingin semangat ibadah Ramadan Pak, harus paham keutamaannya. Untungnya apa kalau saya ibadah di bulan Ramadan? Bapak Ibu kan senang kalau dikasih untung. Ya Bu, senang Bu kalau untung atau rugi, senang mana? Senang untung kan? Senang untung. Nah kita berbicara 3 keuntungan Bapak Ibu ibadah di bulan Ramadan. 3 saja. Karena 1 poinnya 5 menit Pak. Kalau saya buat 20, 1 jam lagi. Kita tarawihnya 23 rakaat masing-masing. Jadi kalau saya di Jawa Tengah itu sama 23 rakaat. Nenek saya umurnya 88 tahun, masih sanggup berdiri tarawih 23 rakaat. Tak mau dulu saya suruh, Nek dulu aja. Enggak Nak, aku masih bisa berdiri walaupun sudah bungkuk. Setengah 10 belum selesai Pak di kampung saya. Ini versinya agak panjang karena imamnya termasuk habis Quran.
saya itu guru pondok pesantren habis Quran panjang. Tapi kalau ngejin musola yang lain kadang cepat Pak. 23 rakaat cepat sekali. Amin. Sehat. Satu, keutamaan Ramadan. Tulis. Bulan dibukanya pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, diikat dibelenggu para syahid. Rasulullah mengatakan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah." Ketika datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka seluruh pintu jannah surga, dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup seluruh pintu neraka. Wasufidati syayatin, dibelenggu seluruh setan-setan. Lihat ini penting Bapak Ibu, ada garansi Pak. Ada garansi Bu, kalau ibu-ibu, bapak-bapak serius ingin masuk surga, seriuslah, sungguh-sungguhlah beribadah di bulan Ramadan. Seakan-akan Rasulullah katakan, tak mungkin bapak ibu yang serius ibadah Ramadan tak mungkin masuk neraka. Tak mungkin bapak ibu tak masuk surga. Kesempatan surga dibuka selebar-lebarnya bagi siapapun yang sungguh-sungguh ibadah di bulan Ramadan. Dan mungkin ibu-ibu bisa masuk neraka. Kalau saya serius, kenapa Allah yang bilang Pak lewat lisan Rasul, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Seakan-akan kalau katakan serius beribadah Ramadan pasti kalian masuk surga. Bapak Ibu itu umurnya sampai berapa kira-kira? Berapa? Rata-rata umur kita itu sampai berapa sih Pak? Kata Rasulullah, "Akmal ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70. Ada yang lebih dari 70 Pak, sedikit. Umur Bapak Ibu itu sudah dijatah rata-rata 60 sampai 70. Tapi saya lihat Pak, coba Ibu lihat sekarang, ada tetangga kita, kawan kita di Pekanbaru sekian, main kematian itu mainnya bukan 60-70 lagi nampaknya, sudah mulai turun, sudah mulai 50-60. Ada Ramadan tahun yang lalu masih syahkan, tambah saya sudah dalam rumah 57 tahun. Saya juga yang ikut memandikan 57 tahun. Setelah itu ada teman saya di Bangka Pinang 47 tahun. Ada juga teman saya di Samsat 42 tahun. Tetangga-tetangga saudara kita coba kita banyak yang kematiannya tak sampai 60. Kalau 60 standar. Kalau Bapak Ibu dikasih 60, sisanya berapa? Ibu-ibu kalau dikasih 60, sisanya berapa? Kalau yang 50, berarti sisanya 10. Kalau yang 55, sisanya? Saya tak nakutin, tidak perlu takut-takutin Pak. Kematian itu tak perlu kita takuti. Ketika kematian datang, setiap kita pasti mendapatkan kematian. Kematian tak perlu takut, tapi pasti setiap kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang nafas pasti mati. Rasulullah wafat tahun berapa? Tahun ke-11. Tahun ke-11 Hijriah. Sekarang tahun berapa Hijriahnya? 1446 kurang 11 berarti 1435. Rasulullah hidup 63 tahun. Di dalam kubur Rasulullah sudah 1435 tahun di kubur. Di akhirat nanti selamanya. Begitu juga Bapak Ibu. Bapak Ibu di dunia mungkin 60 tahun. Di kubur Bapak Ibu lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Bisa jadi 1000 tahun Bapak di kubur. Di akhirat selamanya
segera. Ayo semangat kita ibadah. Jangan kalian tidur di siang hari. Saya lihat Pak, beberapa hari ini berkunjung ke masjid Pak siang-siang. Banyak yang bergelimpangan ke masjid. Saya kira di masjid hari-hari sebelumnya saya datang di masjid siang Pak ada yang bergelimpangan. Ini kenapa? 1 Ramadan, 2 Ramadan, banyak yang bergelimpangan di masjid. Ada yang tidur Pak di masjid sampai asar. Tidur aja kerjanya. Coba. Ramadan itu bukan banyak-banyakan tidur, banyak-banyakan amal. Umur tak berapa lagi Bu. Ibu bapak demi Allah sebentar lagi mati. Ayo dong kita pikirin kehidupan kedua. Kita punya 2 kehidupan. Hidup di dunia sebentar, hidup kedua di akhirat. Harus kita pikirkan. Banyak orang kredit motor 500 sebulan, 1 juta sebulan. Kredit rumah 1 juta sebulan sanggup. Kenapa tak kredit rumah di surga? Tadi baru pengurus katakan baru 10 malam. 10 malam Pak ya? Ibu bapak bisa kredit motor, dunia 60 tahun ditinggal, rumah itu ditinggal. Ada kesempatan nih sekarang kredit rumah. Berapa tadi? 500.000 per malam. 500.000 per malam. Kalau kita bicarakan dalilnya, apa namanya kelebihan banyak sekali dilipat gandanya. Maka keutamaan yang pertama dibuka pintu surga. Ayo semangat. Bapak Ibu semangat baca Quran. Bapak Ibu semangat untuk tarawih, semangat untuk puasa. Waktu tak lama lagi, mau kapan lagi? Ayo mulai sekarang serius kita beribadah. Karena di Ramadan ada jaminan Bapak Ibu masuk surga. Yang kedua, ayo anak-anak catat. Yang kedua, bulan dilipat gandakan pahala. Bulan dilipat gandakan pahala. Bapak Ibu yang beribadah sunnah, pahalanya Allah tulis seperti mengerjakan yang wajib. Dalam hadis yang lain, kalau Bapak Ibu mengerjakan yang wajib, paling tidak ditulis 70 kali lipat. Karena Bapak Ibu mengerjakan sholat subuh, seakan-akan Ibu mengerjakan 70 kali sholat subuh. Ibu-ibu sanggup 70 kali sholat subuh setiap pagi sanggup? Sudah berbuka Bu? Tak ada suaranya. Atau terlalu penuh? Terlalu penuh? Sanggup Ibu? 70 kali sholat subuh setiap pagi sanggup tidak? Tapi kalau Ramadan perbaiki kualitas sholat subuhnya. Maka Allah tulis sholat subuh terbaik Bapak Ibu 70 kali. Sholat zuhur 70 kali. Dilipat ganda. Ada hadis yang lebih hebat, lebih dahsyat lagi Pak. Bukan 70, bahkan 700 kali. Kullu amalin di Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila 700 dha'fin. Kullu amal, setiap amal anak cucu Adam dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Allahu azza wa jalla, inna shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, aku yang akan balas. Puasa itu Bu, kalau Ibu serius bagus kualitas puasanya, maka pahalanya lebih dari pahala apapun. Kenapa? Karena Allah sendiri yang langsung kasih pahalanya. 10 sampai 700 kali. Contoh, baca Quran. Baca Quran itu berapa pahalanya Pak? Baca Quran itu pahalanya per huruf. Ya Bu, 1 huruf berapa pahalanya baca Quran Bu? 10 pahala Bu. 10 kebaikan, 10 pahala. 1 huruf. Alif lam mim. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka dia dapat 1 kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amthaliha. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan.
La aqulu alif lam mim harfun, aku tak katakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 huruf. Berapa Pak pahalanya Pak baca alif lam mim? 30 pahala. Kalau di bulan yang lain itu ibu-ibu baca alif lam mim 30 pahalanya. Kalau di bulan yang lain ini Ramadan, habisnya tadi 10 sampai 700 kali lipat. Kita ambil yang minimal. Kalau di bulan yang lain pahalanya 10, di Ramadan kali 10 lagi, berarti kali 100. Alif lam mim pahalanya minimal kali 100. 3 kali 100 berapa? 300 pahala. Kalau bapak ibu ingin terhapus dosanya, salah satu caranya dengan baca Quran. 300 pahala mampu menghapus dosa bapak ibu. 300 dosa. Ittaqillaha haitsu kunta. Takwalah engkau di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti dosamu, ikuti perbuatan burukmu dengan amal soleh. Niscaya amal soleh harus amal burukmu. Bapak ibu banyak dosanya Bu. Ibu-ibu banyak dosanya. Banyak. Iya nih. Banyak atau banyak banget? Ya Bu ya, banyak banget. Kalau bapak-bapak banyak dosa, ibu-ibu banyak dosa, besok tempatnya di mana? Di neraka atau di surga? Jelas di neraka. Surga itu tempat yang bersih, surga itu tempat yang suci. Yang bisa masuk surga orang yang bersih, yang suci, atau orang yang disucikan dari dosa. Salah satu cara mensucikan diri, menghapus kita dari dosa-dosa, baca Quran. 1 huruf 10 pahalanya. Ramadan bisa 300 pahalanya. Kalau kita perhatikan Pak, Quran sekarang, ya, Quran itu kan satu halaman itu 15 baris. Ada 15 baris Bu. Coba kita hitung. 15 baris. Satu baris rata-rata 35 huruf. Ada yang sampai 40, ada yang kurang juz 30, tak sampai 30 ada. Rata-rata 35 huruf. Kalau 35 huruf di bulan Ramadan pahalanya berapa? Kali 100. Berapa Bu? 35 kali 100? 300? 50? Iya Bu. 35 kali 100 3.500 ya. 3.500 Bu. 3.500 pahalanya. Mampu menghapus 3.500 pahalanya dosa. Saya ibu-ibu ngaku banyak dosa, tapi tak mau baca Al-Quran. Wajar kalau yang pertama tadi Fatihat Abwaabul Jannah, dibuka pintu-pintu surga. Kenapa? Rajin baca Quran, terhapus dosa-dosanya. Itu baru satu baris. Kalau 15 baris, 35 kali 15, 525 kali 100, 52.500 pahala. Rugi Bapak Ibu tak baca Al-Quran. Maka Bapak Ibu bikin program. Saya bikin program, Bapak Ibu bikin program. Kalau saya Pak di rumah saya buat ada musola kecil di rumah, ada ruangan yang bisa saya pakai khusus untuk ngaji, anak istri semua ngaji di situ. Saya tempel di situ formulir, ada form tulis di situ target baca Quran per hari 2 juz per hari. Anak-anak saya itu target semua 2 juz satu hari. Kalau saya nggak kalah dengan anak-anak saya 2 juz per hari plus terjemah. Maka sampai sore tadi karena di luar Ramadan saya sudah 4 juz plus terjemah. Anak saya tidak tahu
Sering saya bawa kemana-mana dia. Ya. Bapak ibu udah berapa juz? Jangan pernah kalah sama anak SD bu ya. Karena kemungkinan bapak ibu yang sudah lebih senior, lebih tua, boleh jadi kematiannya lebih cepat. Walaupun anak kecil juga bisa duluan. Ayo bikin program Pak. Kalau kita bikin program tulis, kita, istri kita, anak-anak kita tulis buat targetnya. Tulis Ramadan 1 sampai juz berapa, halaman berapa. Ramadan 2 sampai halaman berapa, juz berapa. Sehingga kita bisa kontrol bacaan kita, bacaan istri kita, bacaan suami, bacaan anak-anak kita, semuanya ahli surga. Ayo serius kita, serius. Biar sama-sama masuk surga. Baru satu contoh yaitu baca Quran. Apalagi sodako itu minimal 700 kali lipat. Latar ladina itu kuna amalan fisabilillah kama tadi hakka. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam satu biji tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai dari 7 tumbuh 100. Berarti 700 kali lipat. 500.000 kali 700 kali lipat berapa tuh? Kali 700. Nah itulah dari gue. 500.000 kali 700 ya kan? 45 berapa lah ya? Kalau Ramadan minimal kali 10 lagi kali 7.000. Rugi bapak ibu kalau tak infak, tak kredit rumah di surga. Bisa kredit rumah dunia, kenapa tak kredit rumah di surga? Mari kita bersemangat. Kita simpulkan. Yang ketiga, bulan ampunan. Man shoma Ramadan imanan wa hisaban ghufrana mata pada mobil dan man shoma barang siapa siangnya berpuasa. Ada hadis yang satu lagi, man qoma barang siapa ketika malam dia mendirikan Ramadan. Siangnya diampuni Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufrana mata pada mobil dan siangnya diampuni. Malamnya kalau tarawih diampuni. Siang ampunan, malam tarawih dia juga diampuni. Siang dapat ampunan, malam dapat ampunan sempurna Ramadan Bapak Ibu. Jadi ahli surga. Inilah 3 keutamaan yang bisa disampaikan. Yang mengingat waktu ya, tentu dibatasi juga. Ya. Mudah-mudahan dengan mengetahui keutamaan Ramadan bersemangat kita. Ada garasi surga, kenapa tidak kita manfaatkan? Waktu Bapak Ibu hidup di dunia tak lama lagi Pak. Sebentar saja. Usia 50 tahun sebentar aja, 60 tahun sebentar, sisanya sebentar juga. Ayo kita bersemangat, mumpung Allah hidupkan kita di bulan Ramadan. Demikian yang bisa disampaikan dan bermanfaat khususnya bagi saya maupun kita semua. Mudah-mudahan dimampukan kita semua mengisi Ramadan ini dengan sangat bersemangat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala